Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para penonton jamaah Al-Fahriyah TV dimanapun kalian berada, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kita kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para shaimin wa shaimat yang dimuliakan oleh Allah. Ramadan akan segera berlalu. Kurang lebih kita tinggal menunggu hitungan hari. Lagi-lagi hilal Syawal akan muncul mengakhiri bulan mulia ini. Seperti biasanya, kaum muslim menyikapi akhir Ramadan dengan beragam kegiatan yang berbeda-beda. Sebagian kaum muslim menjalankan sunnah iktikaf untuk menghiasi keberkahan pada akhir Ramadan, khususnya kemuliaan pada malam Lailatul Qadar. Dan sebagian dari kaum muslim mulai menyibukkan diri untuk menyambut hari raya yang tengah dinanti. Berbagai adat dan tradisi yang mengitari seputar Idul Fitri pun mulai bermunculan di sana-sini. Setiap di ujung Ramadan, setiap muslim pasti mendapati dirinya pada dua dilema yang akan berulang pada setiap tahunnya. Kita pasti bersedih karena akan kehilangan momen pahala dan keberkahan yang berlipat-lipat pada bulan Ramadan. Namun, pada saat bersamaan kita juga harus bergembira karena akan menyambut hari raya Idul Fitri. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kebahagiaan pada akhir bulan Ramadan. Sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya, dan sungguh inilah hari kegembiraan bagi kita semua. Hadis riwayat Bukhari. Setidaknya ada 3 hal yang dapat dilakukan seorang muslim pada akhir Ramadan agar bisa tetap optimal dalam menutup bulan Ramadan, sekaligus untuk menyambut kegembiraan yang syar'i di hari raya nanti. Yang pertama, berusaha tetap istiqomah dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berusaha meningkatkan ibadahnya pada akhir bulan Ramadan. Beliau juga menjalankan sunnah iktikaf, yaitu berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika dimana pada 10 hari terakhir Ramadan ia menghidupkan malam, membangunkan istrinya, mengikat sarungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya ini adalah isyarat khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua bagaimana mengakhiri Ramadan. Namun jauh berbeda dengan yang dilakukan kaum muslim pada sekarang ini, yaitu meninggalkan tarawih dan tilawah untuk ikut berjubel di pusat perbelanjaan dan toko-toko pakaian. Ramadan belumlah usai, namun banyak yang mengakhiri Ramadan pada sebelum waktunya. Di akhir Ramadan ini, hendaknya seorang muslim sejenak melakukan perenungan diri untuk bermuhasabah agar hatinya tidak sombong atas banyaknya ibadah yang telah dilakukan, tapi justru mawas diri dan berharap agar puasa dan amal ibadah lainnya benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membayar zakat fitrah dengan ikhlas dan tepat waktu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu sebagai penyucian dari kesia-siaan dan penyucian dari perbuatan yang keji. Barang siapa yang membayar zakat sebelum sholat Id, maka sesungguhnya itu adalah zakat yang dikabulkan.
Dan barang siapa yang membayar zakat sesudah sholat Id, maka sesungguhnya itu termasuk sedekah biasa. Hadis riwayat Ibnu Daud dan Ibnu Majah. Yang ketiga, meningkatkan syiar Idul Fitri dan bukan sekedar menjaga tradisi. Hari Raya Idul Fitri adalah salah satu syiar dalam agama Islam. Karenanya sudah sepatutnya lah kita menyambutnya dengan kegembiraan dan mengagungkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Quran Surat Al-Hajj ayat 32. Indonesia kaya akan tradisi menyambut hari raya, mulai dari tradisi mudik, pakaian baru, hingga aneka ragam hidangan hari raya yang menyibukkan waktu kita untuk menyambut hari raya. Namun, itu semua tetap berharga dalam pandangan Islam jika niatan kita untuk meningkatkan syiar-syiar agama. Bukan hanya sekedar menjaga tradisi, apalagi bermewah-mewahan dan unjuk diri. Sesungguhnya, hari-hari seperti inilah kita wajib untuk meluruskan niat. Namun berbeda dengan mereka yang melakukan mudik hanya untuk menjaga tradisi. Dengan mereka yang melakukan mudik untuk silaturahmi, yaitu sebagai salah satu amalan terbaik dalam agama Islam. Begitu juga dengan mereka yang menggunakan pakaian baru untuk bermewah-mewahan agar dipuji. Dengan mereka yang melakukan anjuran Rasulullah SAW, yaitu menggunakan pakaian terbaik di hari raya Idul Fitri. Sesungguhnya amalan tergantung pada niatnya. Hari-hari seperti ini kita akan diuji dengan masalah niat dan keikhlasan. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kekuatan untuk menutup bulan Ramadan dengan ihsan, serta mengisi dan menyambut hari raya Idul Fitri dengan kegembiraan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastabiqul khairat, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.